Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Aulia dari Kom B semester 2 PTIK Al-Maksum Langkat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor utama dari K3 di lingkungan kerja. Faktor K3 dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu faktor fisika. Faktor fisika atau fisik memiliki beberapa faktor, yaitu seperti iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultraviolet, medan magnestatis, tekanan udara, dan pencahayaan. Penanganan faktor fisika ini cukup kompleks karena setiap faktor turunan memiliki cara yang spesifik. Secara umum, cara penanganannya dilakukan adalah pengendalian pemicu yang membuat pekerja tidak nyaman. Informasi lengkap terkait penanganan bisa dilihat pada Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 8 sampai 19. Yang kedua yaitu faktor kimia. Faktor kimia ini berhubungan dengan hal-hal yang berbau kimia dan perlindungan pada kerja atau masyarakat umum di sekitar perusahaan. Beberapa bahan kimia yang dianggap berbahaya biasanya akan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama mudah terbakar, yang kedua mudah meledak, beracun, koresif, oksidator, reaktif, dan radioaktif. Selain itu, bentuk dari zat kimia mulai dari padat, cair, dan gas di lingkungannya juga harus diperhatikan dengan baik. Apabila zat berbahaya mengenai seseorang, kemungkinan bakal terjadi masalah. Pengendalian faktor kimia ini bisa dilakukan dengan membuat ventilasi udara, mengisolasi, dan penggunaan bahan yang lebih aman. Yang ketiga yaitu faktor biologi. Pada faktor biologi harus dilakukan dengan tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor biologi. Potensi bahaya faktor biologi yaitu meliputi binatang terbisa atau binatang buas, produk binatang, dan tumbuhan yang berbahaya lainnya. Pengendalian faktor biologi bisa dilakukan sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 22 angka 7. Beberapa cara yang dilakukan meliputi seperti mengatur dan membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya faktor biologi, menggunakan baju yang aman, menggunakan alat pelindung diri sesuai, memasang rambu-rambu sesuai, memberikan vaksinasi apabila kemungkinan, meningkatkan higiene perorangan, dan memberikan defisien. Yang keempat, faktor ergonomi. Pengukuran dan pengendalian faktor ergonomi dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya ergonomi, yaitu yang pertama cara kerja yang tidak sesuai pada saat dilakukan. Yang kedua, desain alat atau tempat kerja yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja. Potensi bahaya bisa dikendalikan dalam pasal 23 angka 4, yaitu dengan cara menghindari posisi tempat kerja yang tidak nyaman, memperbaiki cara kerja dan posisi kerja, mendesain kembali dengan mengganti bahan-bahan yang aman bagi seorang pekerja. Yang kelima, faktor psikologi. Pengukuran dan pengendalian faktor psikologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya psikologi, seperti ketidakjelasan, keterpaksaan peran, konflik peran, beban kerja berlebihan secara kualitatif, beban kerja berlebihan secara kuantitatif, pengembangan karir, tanggung jawab terhadap orang lain. Sekian penjelasan saya dengan faktor-faktor K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.